keluar dari SMP langsung merantau. Ya, walaupun di perantauan hanya sekedar luntang-lantung mungkin ya. Luntang-lantung itu menjadi pengangguran berarti. Takbir. Allahu Akbar. Istri orang mana sih, No? Kasih telepon lucu gitu. So. Halo guys, kita baru aja pulang habis reuni SMP angkatan 2003 Cileneng. Tadi kita udah ngobrol banyak di Sajati, dan kali ini beberapa teman ada yang ikut ke rumah. Ada Suwarno, ada Lihun, ada Teguh. Kita mau ngobrol banyak karena tadi kita ngenang masa SMP. Gue pengen tahu after SMP mereka kemana nih, kemana aja perjalanannya selama 17 tahun ini. Mulai dari lu, No, semenjak SMP lu kemana? Setelah SMP? Hai, nama saya Suwarno. Asik. Kasih siapa Mas? Jangan pencabulan ini. Kalau misalnya ini udah pencabulan ini kalau begini. Itu pencabulan itu, waduh, saya Jangan. terlalu monohok. Oh iya, boleh. Jakarta semuanya ya, kayaknya ini tiga orang ini Iya. sambut ke Jakarta. Karena semua. Jakarta semua kali ini. Yes. Ya, alhamdulillah selepas kita keluar dari SMP langsung merantau. Ya, walaupun di perantauan hanya sekedar luntang-lantung mungkin ya. Luntang-lantung itu menjadi pengangguran berarti. Ya, mungkin disebut pengangguran enggak, hanya sekedar kuli lah. Kulinya itu ya hanya cuma luntang-lantung yang kerjaannya sebagai Oh, serabutan ya, freelance. bukan freelance, jadi apa ya namanya disebutnya, Apa? kita kerja lapangan gitu. Nah, terus ngapain aja tuh selama 17 tahun? Selama 17 tahun banyak juga sih, Banyak cerita ya. banyak cerita dari mengalami susah, karena disebut sukses ya belum ada yang sukses. Belum ya? Belum ya, Akan. insya Allah ya, mudah-mudahan sih kalau emang Allah menghendaki ya. Amin. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Istri orang mana sih, No? Kasih telepon lucu gitu. So. Enggak apa-apa. Istri orang mana? Lu masuk frame atau enggak nih? Yuk, istri lu orang mana, No? Istri saya orang Banyumas. Orang Banyumas. Ketemu di mana ceritanya dulu? Ya emang sama-sama merantau juga. Kalau ketemu awal-awal saya kenalan sama istri saya itu memang dari saya ada teman kerja apa yang bareng kerja sama saya itu, teman-teman istri saya. Nggak usah nervous, suaranya biasa aja. Ini bukan nervous, jadi memilih kata-kata yang Oh, enak lah gitu. Cocok Yang- dikonsumsi ya. publik. Memilih kata-kata yang sip. Terus? Jadi temen kerjaan saya itu ceritanya enggak, temen saya cowok Oh, gitu. temen yang lain. Temen-temen kerjaan, cuman temen sekolah istri saya gitu. Jadi dia ceritanya dia main ke tempat tempat istri saya lah. Dia kan sering ngumpul banyak saudara di sono gitu. Mungkin ya istilahnya saya dijodohin gitu. Dijodohin? Comblang. Oh, masih berlaku ya, kayak zaman situ dulu ya? Iya, dijodohin. Jadi ceritanya mungkin istri saya itu pengen apa ibaratnya, pengen dikenalin sama cowok yang kira-kiranya siap buat Nikahin. diajak serius gitu. Yang emang nggak pengen pacaran lah, nggak pengen pacaran, cuman langsung Taruh. pengen serius gitu. Ya taruh sih enggak, cuman ya intinya siap serius gitu. Ya,
teman saya itu yang satu kerjaan ngasih nomor handphone ke istri saya gitu. Awal mulanya gitu ya. Jadi pertamanya sih mungkin chattingan dulu gitu Terus ya, mungkin berapa bulan lah mungkin kita chattingan gitu, penasaran saya penasaran dia istri saya tapi juga mungkin foto penasaran. udah lihat foto? Belum itu. Oh belum, baru Belum. nomor telepon aja. Iya kan, Kok bisa gitu ya, nggak lihat foto terus coba-coba ya? ya kan namanya apa ya, hanya sekedar Dulu kan itu memang kalau belum zaman sosmed sih ya. Lu nikah tahun berapa sih? 2010 2010. Udah ada Facebook belum sih 2010? Udah ya. ada, cuma kan Cuman kita belum kalau HP masih poliponik. Masih teleponik zaman 331 gitu. Iya. belum. Enam Mungkin ribu Facebook 600. juga kita belum berteman ya, sekarang ini belum ada kepikiran buat ini ya. Chattingan dapat berapa, nggak lama sih itu ya, paling sebulan 2 bulan apa. Setting Saya- juga paling SMS. Iya, Terus pas kan udah deket nih, pas apa di handphone ya chattingan, pas ketemu langsung cocok gitu atau nah gimana? pas waktu itu janjian ketemuan gitu, saya nyamperin, pas nyamperin ketemuan saya sempat minder juga gitu. Minder takut? Mindernya soalnya ya emang ya gimana ya, Apa nggak pedenya kenapa? nggak pedenya ya, mungkin karena saya ya mungkin pas-pasan apa gimana gitu. Ini ya Pas-pasan dari segi apa nih? tidak, mungkin dari Ekonomi segi atau muka? ekonomi ya, muka juga. Oh, oke. Terus saya ngeliat istri saya ya alhamdulillah kelihatan cantik gitu. Cocok lah ya. So, ya kalau buat saya sendiri cocok gitu. Berarti PDKT-nya berapa lama tuh kalau dikira-kira dulu? PDKT Sampai akhirnya mutusin buat nikah ada kali sekitaran 3 bulanan kali. 3 bulanan. Nah pas waktu itu ceritanya pas mau lebaran itu kan udah ketemu ya, udah ketemu lah. Pas mau lebaran kita pulang bareng, janjian gitu, pulang bareng, mampir dulu ke rumah orang tua saya. Pas mampir, pas waktu dulu almarhum kakek saya itu Ini cocok nih gitu kata orang Ya. tua atau gimana? ya kan langsung zaman dulu mungkin kalau adat Jawa apa pakai sistem Hitungan hari. perhitungan lah Oh iya gitu iya, ya. iya benar sih. Perhitungan ya mungkin dihitung emang bagus, cocok gitu, bisa dijalanin ya. Emang almarhum kakek saya itu langsung setuju aja gitu ya, keluarga juga setuju gitu. Jadi sekarang udah melewati usia pernikahan yang ke berapa tahun dari dulu sampai sekarang? Alhamdulillah dari 2010 sampai sekarang udah 10 tahun berarti. 10 tahun. Mantap, berarti lu termasuk orang yang naik kelas ya. Alhamdulillah. Lu Hun, gimana Hun? Waduh, ini Setelah lulus SMP ngapain aja? setelah lulus SMP aku langsung 2 bulan lulus saya langsung pergi ke Jakarta. Kebetulan ada yang bawa ya. Dulu pertama kali kerja tuh di bakery. Oh ada Orang bawa. orang Manado yang bawa. Orang Manada. Ah, terus Kebetulan tetangga gitu ya dia bawa, katanya ada lowongan kerja di Jakarta di bakery dulu awal mula bakery itu kue ya? kue Roti, Roti. bikin roti. Itu pengalaman pertama waktu awal datang ke Jakarta. Hari pertama itu waduh sungguh kayak neraka lah kalau ibarat itu nggak betah banget kan. Oh, Karena karena awal kerja itu Berarti kamu udah pernah merasakan neraka. ya, neraka ini neraka dunia ini bukan neraka akhirat yang Saya salut sama kamu. kenapa nggak betahnya? Kenapa? Karena masih anak mami, jauh Mungkin dari orang tua atau? bisa dibilang anak mami anak rumah lah gitu. Tuh, adaptasinya lumayan lama, sebulan mungkin. Pertama kerja tuh benar-benar kayak gimana ya, karena belum pernah ada pengalaman jadi kelihatan banget gitu. Pintarnya. Iya. Terus? Sebulan itu cuman bisanya dulu kan bagian ada divisi masing-masing, ada divisi waktu itu kan ada yang bikin kue,
ada yang bikin coklat di sana, ada bikinnya kayak styrofoam gabus itu yang buat bentuk kue dasar kue, terus colorful dulu waktu awal-awal Ya. dan itu yang senior-senior saya tuh wih galak-galaknya, rata-rata orang seberang. Kalau ngomong kayak orang kayak Lampung itu kan agak bahasanya keras gitu. Iya, iya. Walaupun ngobrol biasa pun wah ngomongnya juga Itu udah dari kencang. dan nada bicara Ada ya? bicaranya beda kayak orang-orang di Jawa, kayak Sunda Jawa kan Kayak orang Lemah- Arab. lemah. lemah ya. lembut banyak kan ya. Kalau orang-orang sono kan agak ngomong biasa Agak pun garang agak- gitu agak ya. garang. Ada juga orang Batak itu kan orang-orangnya keras. Sebulan itu cuma bisa nyuci piring, terus nyuci Masa sampai sebulan bisa sampai nyuci sebulan piring? itu bener. Itu sampai sebulan nggak bisa apa-apa bener-bener. Oh. Cuman kerjanya tuh cuman buat disuruh-suruh aja kayak beli beli rokok warung gitu-gitu aja. Ngelapin meja buat kerja mereka waktu itu. Tapi gimana ya, perasaan merasa paling bodoh gitu di antara yang lain karena mungkin paling muda juga gitu. Kalau yang lain kan yang senior udah berumur semua. Ya, ya. Tapi karena sering-sering gimana gitu jadi ada inisiatif untuk lebih fokus belajar gitu biar bisa kayak mereka gitu. Alhamdulillah ada teman, salah satu teman yang baik gitu, maksudnya yang deket lah di antara yang lain, dia ngajarin bener-bener ngajarin. Kalau yang lain mungkin agak cuek gitu. Nah dari situ aku belajar. Alhamdulillah bisa itu. Sebulan tuh nggak bisa apa-apa, tapi karena dia jasa dia aku bisa bikin. Akhirnya bisa nyuci Bisa. piring. Bisa Nyuci piring Nyuci piring. doang. nyuci piring. Bisa apa dong? Meningkat dong. Meningkat. Waduh. Nyuci piring Nyuci juga. kan? Hah? Waktu itu enggak nyuci, ini langsung nyuci apa ya? Dulu nyuci lantai bang. Oh. Nyuci lantai gitu. Enggak. Cuci baskom Nyuci enggak? baskom enggak juga. Yang punya Paling loyang nyuci. gue ya. Waktu itu dia ngajarin coklat, dia bagian coklat itu. Dia pelan-pelan ngajarin aku dengan sangat sabar, dia ngajarin aku. Mungkin aku yang paling bodoh lah kalau di sana. Jadi dia sangat itu dia- perasaan. perasaan mungkin, tapi emang kayaknya sih iya gitu. Cuman dia nggak gimana ya, orangnya tuh Bego banget sih ini. Iya. Lu nggak bisa nyuci Dulu. piring gitu. kalau yang lain bener-bener kalau perintah, kalau ngajarin tuh wah keras lah. Tapi dia dengan sabarnya dia ngajarin aku pelan-pelan. Alhamdulillah waktu itu dia ngajarin aku coklat dan alhamdulillah bisa gitu. Cewek atau cowok yang ngajarin? Cowok. Oh, cowok. Biasanya rata-rata cowok sih kalau ini, kecuali bagian kayak apa sih marketing gitu dia cewek semua. Kalau bagian produksi itu cowok semua rata-rata karena agak berat kerjanya. Setelah itu meningkat bagian coklat. Pertama yang paling ini kan ada yang paling mudah itu bagian coklat. Terus lama-lama bisa terus naik lagi bikin colorful kayak hiasan itu kayak apa sih, Oh. gula yang dikentelin gitu dihias Yang kue. bikin nama. di gambar-gambar gitu namanya colorful. Alhamdulillah bisa. Terus Pertama gambar apa? wah banyak macam-macam deh kalau dulu namanya kalau nggak salah bakerynya Pasadena Bakery. Namun kalau sekarang nggak tahu masih ada tuh kayak di daerah Tomang. Berarti sekarang udah pinter. Kalau misalkan ada yang pesanan, misalkan lu di rumah buka usaha, Mungkin kue ya ulang tahun misalkan. ya ada yang nyantel ya adalah sedikit-sedikit, tapi kalau untuk kayak dulu kayaknya udah banyak yang lupa. Soalnya bahan-bahannya nggak mudah juga alat-alatnya juga susah nyarinya gitu. 10 tahun di bakery, Di bakery cuma 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu kemana? Setelah 3 tahun karena di situ dulu ada masalah soal kerjaan, mungkin dulu kan masih apa ya, jiwa mudanya masih ini kan, jadi bergelora kayak kan. Oke. Karena kesinggung sedikit meledak gitu, jiwa mudanya keluar gitu. Pukul gitu. Pukul langsung. Kalau cara Lu mukul? kalau istilah preman senggol bacok. senggol bacok lah Oh. kata. Dulu ada masalah sama ya orang kantor sih, kalau dulu saya ngomongin orang kantor. Nggak hidup di jalan, nggak hidup di dalam ini juga namanya persaingan atau ini ada aja. Keras gitu. lah ya Ada, Jakarta. Dan setelah tahu gitu ya, setelah keluar dari situ, nah itu saya mengalami yang namanya Jakarta itu lebih kejam daripada itu. Bener, itu yang saya alami. Dari situ saya keluar bener-bener nggak ada kerjaan, nggak ada tempat tinggal. Kebetulan teman Nggak cuman yang ada di situ aja gitu. Kok waktu bisa itu. gitu? Nggak punya kosan emang sebelumnya? Sebelumnya aku ada mes di dalam kan, bareng-bareng di dalam di bakery itu. Tapi setelah aku keluar dari situ, Jadi apa, anak jalanan bener gitu. itu benar-benar hidup di jalanan waktu itu. Kebetulan waktu mau keluar itu masih ada pegangan gitu kan, untuk beberapa bulan ke depan mungkin ada. Itu dulu
hampir 3 bulan bisa bertahan kan. Waktu itu masih bisa ngontrak lah, bisa makan. Kalau diirit-irit waktu itu mungkin aku belum merokok kayaknya waktu itu, pas waktu masih merokok, jadi nggak terlalu boros lah. Tapi setelah itu 3 bulan masih inget aja, pas waktunya bayar kontrakan duit tinggal 1.000. Itu yang sangat masih terkesan sampai sekarang juga masih ingat tuh. Waktunya bayar kontrakan 70.000 kalau nggak salah waktu itu. Tahun berapa tuh? 70 tuh murah banget Jakarta. Jangan kalau waktu itu hanya sepetak itu doang lah, itu kontrakannya nggak luas, cuman sekamar gitu. Jadi murah. Tahun berapa? 2000, tahun 2006 atau 2000, sekitar 2006an ya kalau nggak salah. Tergantung tempat juga. Tempatnya nggak kayak murah, daerah pinggiran sana Jakarta. Nah setelah itu dia lontang-lantung gak jelas sampai akhirnya ketemu sama- Baimbong. bukan Boyong. Wah ini gitu atau gimana? Mungkin Musdalifah, bukan Musdalifah ya. Saya salah ngomong ya. Ketemu siapa? Waktu itu aku ketemu orang Cilacap, kebetulan orang Cilacap, enggak saya sebutkan ya, termasuk mungkin kalau bahasa kasarnya preman lah di sana, di orang Cilacap. Oh padahal dia batirku. Nah, waktu itu aku di terminal Grogol ya. Karena Lu lagi bingung ngapain di mau terminal? Mau balik? mau balik nggak ada duit, cuman yang bawa tuh uang 1.000, itu pun ngirit buat beli minuman mineral yang gelas itu. Waktu itu masih gelas gitu. 500 perak atau berapa lupa. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Sambil mikir Mau kemana, bingung karena nggak ada teman-teman, cuma satu di jalan kan, nggak mungkin balik ke bakery lagi kan, malu ya juga. gua udah nggak ada harapan Udah ya berakin harapan diri juga gitu kan. kan mobil lagi gimana. Kayak frustasi mau kemana kan. Tapi nggak sempet nyopet kan ya? Nggak sempet, Oh, alhamdulillah masih alhamdulillah. sabar. Itu sejak keluar dari itu pegang uang 1.000 diirit udah habis itu. Bener-bener nggak makan itu, bener-bener itu aku ngalamin bener-bener. Jakarta itu memang benar-benar kejam gitu. Nggak makan Berapa tuh hari? maksudnya Hampir sehari. seminggu nggak makan, cuman Serius makan seminggu nggak makan. nggak makan, cuman minum itu. Di situ kan ada tempat kayak istirahat, ada WC kan buat Lu minum air WC? itu. Bener-bener aku minum air keran. Serius, ini dari hati ya, agak sedih juga sih. Iya. Nah kayak nanti aja biar nggak terlalu mendalam gitu, takutnya flashback Anggap aja ini mah cuman Iya. sekedar pengalaman. hanya sekedar ya mungkin Sharing pengalaman aja. sharing aja. Pernah gitu kan, iya makan dari bener-bener ada waktu itu di daerah sana kan ada terminal tuh, ada pohon jambu. Jambu kata orang Jawa mah jambu klutuk, jambu batu. Itu kan ada daun muda, yang muda-mudanya tuh. Pohon jambu orang. Jambu orang di pinggir-pinggir terminal itu, waktu itu ada jambu itu kan. Daun-daun jambunya. Daun jambu yang muda itu aku ambilin, bener-bener dimakan ya, dimakan. Saking susahnya Saking ya. susahnya mau ngapain, mau minta-minta pun ada gak diri, maksudnya masih sehat, masa harus minta-minta gitu kan. Wah keren sih. Keren lu bisa bertahan. Terus gimana tuh? Nah itu yang ketemu orang Cilacapnya gimana? Terusin dong. Ketemu orang Cilacap terus. Nah waktu itu hampir seminggu lontang-lantung tuh di daerah Cilacap, maksudnya di sana gitu kan, ketemu orang Cilacap, ditanya, Dek kamu mau kemana katanya kan. Itu agak serem sih orangnya kan, tatoan, kecil, rambut gondrong ya kan, tinggi kan, mana-mana udah takut kira mau ngapain. Terus ditanya mau kemana, saya nggak kemana-mana om, cuman mau pulang, cuman nggak bisa nongkos nih. Terus ditanya abis dari mana, tadinya kerja di mana kan. Terus aku jawab ya aku pernah kerja di Tomang, daerah Tomang gitu. Terus sekarang rencana mau kemana gitu. Terus saya bingung mau kemana, soalnya nggak bisa nongkos juga, terus juga mau pulang juga nggak ada duit, nggak megang duit, belum makan juga nih om, belum bingung mau ngapain. Emang mau kemana pulangnya? Cilacap. Terus dia nanya lagi Cilacapnya mana gitu. Aku bilang Cilacapnya Wanarja, Kecamatan. Terus dia, oh aku juga sama orang Cilacap, kebetulan yang nanya itu kan Wah CS nih. Gitu. CS nih kayaknya, yuk satu daerah dong, Cilacap mana kata dia. Saudara nih. Kata aku di Jogan. Nah kebetulan yang dulu yang mungkin kasarnya lah, yang agak disegani di daerah sana Grogol, orang Muhammadiyah yang dekat SMP Muhammadiyah Wanarja. Nggak disegani di sana. Di sana Di disegani. sana karena ya gitulah, dia pergaulan hidup di jalanan lah gitu. Dia agak-agak disegani. Sekarang mungkin udah almarhum orangnya, nggak sebut nama lah, tapi adalah. Iya. Terus dari situ aku belajar dia, ngikut dia, kayak dia kan banyak gitu, kayak anak buahnya yang ngatur-ngatur jadi calo, jadi pengamen, ikut-ikut gitu aja. Jadi berarti setelah itu lu diajarin nih nyepet gini nih. Oh enggak, kebetulan ini. kebetulan dia Enggak. mungkin aku paling yang disayang, mungkin yang paling bontot lah, paling blon itu, maksudnya masih
masih kecil lah waktu itu, belum tahu apa-apa, paling diajak ya udah mending kamu ikut aku aja dulu sementara, ntar kalau udah kamu ada dapat kerjaan baru udah kamu mending lepas dari sini. Dia Diajarin apa dulu, diajarin apa? Aku suruh ikut ngamen. Oh. Pernah ngamen sempet tapi nggak lama, terus asongan cangsing men gitu kan, Oh. kacang kuaci permen lah ya, apa man gitu. Udah gelas aku gelas pernah Iya, iya. ikut gitu aja, yang penting bisa makan, buat makan aja gitu. Iya, iya. Ya kalau soal tidur mah di mana aja, kalau di emperan di depan tempat istirahat juga jadi, yang penting Di sekitar di terminal. sekitar situ. Kadang-kadang di musola, di masjid itu nggak tentu sih kalau soal itu. Dari situ ada informasi ya kan, dulu kan ada teman yang di bakery, dia kebetulan mungkin udah rezeki aku gitu ya, ngajak ke daerah Muara Baru. Kebetulan di dulu bareng sama aku kerja, cuman dia pindah terus ketemu. Iya, iya. Mungkin udah rezekinya kali ya, dia mau pulang kampung ketemu aku di terminal. Terus dia nanya, kamu kerja di mana sekarang kan? Terus aku jujur aja ya kan, jawab apa-apa adanya gitu, maksudnya ya gini cerita. Terus dia ya udah kalau emang nggak kerja, besok aku balik lagi, habis balik dari kampung ntar aku ajak kamu, ada kerjaan kayaknya di daerah Muara Baru, lu jaga toko buah. Ya udah lah, untuk sementara Lu waktu. nggak bilang kalau misalkan lu udah jadi anak kesayangan Enggak, kalau itu Parangpuna Grogol. enggak cerita sih. Lu jangan macam-macam lu. Gue anak kesayangan nih sekarang, itu enggak. Enggak ya. itu gua. Bacok. Single bacok. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Senggol kocok. Senggol kocok. Kocok apa nih? Yang milsek maksudnya, minuman milsek. Kan harus dikocok kan. Iya, di blank kayaknya. Pikirannya jadi ini kayaknya agak ada. Ini soalnya gurunya ada di sini soalnya. Kalau soal gitu, selangkangan pinter dia kan. Soal mengocok milsek kan, maksudnya itu jangan sudon ya kan. Terus gimana? Sampai mana tadi? Tuh, kadang lupa kalau udah jalur-jalur begitu ya. Oh ya, Tadi ingat ini sampai senggol kocok. Nah, senggol kocok itu apa tuh? Iya. Terus Oh, ya, gimana? sampai temen itu kan ya lama-lama udah nunggu agak ya lumayan lah, seminggu atau berapa gitu lupa lagi, tapi dia balik terus langsung diajak. Terus alhamdulillah di pertemuan lumayan lah, udah baik, bertahan agak lama. Cuman kalau ceritain dari awal sampai Z mungkin ya nggak cuman itu aja gitu ya, Banyak Enggak. banyak cerita gitu. Nggak kelar subuh dong. Nggak kelar, sampai subuh pun nggak kelar soal kerjaan. Terus dari situ Banyak udah aman tuh, Udah aman. nggak pernah kerja pindah ke tempat lain sampai sekarang. Pindah-pindah terus, makanya nggak bertahan lama sih, cuma setahun. 17 tahun coy. Banyak lah, nggak pernah di toko gua juga. Kalau di ini mungkin ya panjang lah gitu ceritanya, cuman Berarti Yang- belum dapet yang cocok ya. belum dapat yang cocok karena sering pindah-pindah dulu. Walaupun kadang-kadang nggak sejalur kerjanya. Waktu pertama bebek roti, terus ya pernah di jalanan, jaga toko gua, di laundry, terus di Bali pernah. Ngapain di Bali? Di Bali dulu ya itu di restoran. Gimana tuh yang di Bali ceritanya? Kalau di Bali Bisa sih sampai ke Bali itu gimana? ada juga yang ngajak. Jadi waktu di toko buah ada ini apa, dia mungkin ya yang megang, kalau bahasa saya tuh koordinator ya. Di restoran tuh dia jadi kepala itu kan, kepala resto lah kalau aku bilang. Terus dia ngajakin, kamu bisa masak nggak gitu. Nah, kebetulan kan ya aku nggak bisa om, pokoknya basicnya cuman pernah kerja di paling ya roti gini laundry gitu kan. Terus Kenapa lu nggak bilang dulu? Kan biasanya yang ditanyain lu bisa apa, skill lu apa. Nah, ya. Tapi Lu kan- nggak bilang kalau lu pinter om, saya om, kue ulang tahun om ditulisin apa gitu. Nggak bilang. Ini kan jurusannya jurusannya resto. beda, Oh, beda. masakan kan. Nah, kalau aku kan bikin kue, kalau itu kan emang masak juga sih, cuman kan beda jalur gitu kan masakan. Tapi- Tapi ikut-ikut aja sih. Cuman nggak lama, sering balik ke dulu waktu itu. Nggak fokus di sana juga kan. Terus kebetulan beberapa resto di sana, yang terakhir ya ini agak mungkin ya lumayan 2 tahunan kalau yang di resto ini. Kalau yang Kenapa lama di resto itu? Nyaman, dapat titik nyaman atau gimana? ya kalau bilang nyaman ya udah ya lumayan nyaman sih menurut aku, cuman kan karena aduh nggak bisa apa ya namanya buka cabang baru di Jakarta, jadi harus
apa ngajarin yang di Jakarta waktu itu pun alhamdulillah di kok itu di tempat yang resto itu cepet nangkep gitu. Jadi dulu masih ya jadi kalau pesannya ya asisten koki lah. Terus alhamdulillah dipercaya coba sebulan pegang bisa, walaupun ya masaknya nggak gitu yang wah atau gimana, nggak yang biasa aja lah standar. Ya alhamdulillah bisa. Terus aku dibawa ke Jakarta lagi kan, suruh Endingnya ngajarin berarti lu jadi koki koki lah kasarnya, cuman ya enggak yang gimana yang terlalu ini. restoran bintang berapa? Kalau bintang sih biasa lah, nggak ada bintang sebenarnya sih, cuma resto biasa aja. Pecel lele lewat. Pecel lele pinggiran lah, itu nggak terlalu wah banget. Iya. Nggak sebutin Maaf, restonya, maaf maaf, takut gitu. takut ini ya kan. Iya, nggak usah. Nah, jadi Nih, Soalnya adalah- nggak di endorse nih, nggak di endorse. nggak deh, terus takutnya yang juragan mantan juga sekarang masih ada gitu, nggak enak kalau disebutin nama restonya gitu. Iya. Yang Ini gimana hanya gitu. sekedar ini aja, hiburan aja. hiburan aja. Itu kerjaan terakhir lu berarti ya? Ini kerjaan terakhir, mungkin kalau dicari sebelum-sebelumnya banyak, cuman ini yang terakhir banget ya. Dan sebagai koki di restoran itu. Koki dan plus pemanggang. Waktu itu juga apa ya, nggak fokus satu divisi. Tukang manggang maksudnya. Manggang sate. Awal mulai sih masak, terus Masakan apa sih? Restoran ah, Bali atau apa? pokoknya ada yang non halal, ada yang halal gitu. Oh. Macam-macam, nggak B2 B1 B2. Apa kan yang beli juga bukan muslim Iya, kan? bukan muslim Bali, yang pasti muslim lah yang beli. Tapi lu suka nyicipin dong, kan lu koki, wah enak belum nih gitu. Kebetulan kalau dari sate kan yang non halal satenya aja kan. Kalau satenya aja itu, kalau aku mungkin yang dikasih tahu resepnya cuman orang-orang lama, pokoknya berapa orang doang yang percayaan yang punya resto, karena aku pun mau belajar nggak diperbolehkan karena itu menu rahasia perusahaan kalau ini. Iya. Karena hanya mungkin orang-orang mereka aja yang udah dari nol gitu. Kebetulan saya kalau di Jakarta itu satenya kayak apa ya, cuman bumbu semua dari Bali semua. Jadi Oh, kalau manggang dibikin di Bali. dibikin di Bali. Berarti datang Kalau tuh udah bumbu- jadi ya? Datang udah jadi. Kalau bumbunya aja, tapi kalau satenya kita udah produksi di Jakarta. Oke. Cuman kalau bumbunya semuanya dari Menarik. Bali. Nggak bisa bikin, cuman nggak diperbolehkan, takut berubah cita rasa. Ya, tahan dulu. Bentar, lu mutusin berhenti itu karena COVID ini atau udah capek atau gimana? Kalau COVID mungkin ada ngaruh juga, tapi yang paling sedikit adalah orang tua. Karena orang tua nggak sehat, sering sakit-sakitan, ya udahlah disuruh pulang, Nyoba di rumah ya. nyoba di rumah. Itu aja sih. Soal asmara nih, lu udah punya anak berapa sekarang, Mon? Alhamdulillah belum Belum. Masih dikasih. perjaka. Masih ting ada segel 35 Dari SMP, terakhir dari SMP. SMP. Wah, keren sih. Kalau pacaran sih udah putus nyambung udah berapa kali kalau pacaran, tapi kalau nikah belum dikasih kali, belum nemu jodohnya. Belum niat atau belum apa? Bukan belum niat sih, sebenarnya niat ada, cuman Kesempatan belum ada gitu. kesempatan belum ada, kadang-kadang Tapi kesempitan ada. Kesempitan sering kayaknya. sering kadang-kadang kalau lagi nggak ada lawan kesempitan Oh, pasti. iya. Ya bukan karena ini bajunya maksudnya Iya. kalau kenyang. Iya kan kita tumbuh tuh badan. Iya, tumbuh. Jadi sempit. Ya walaupun yang tumbuh cuma perutnya aja, kalau habis makannya gede sempit gitu. Iya. Emang lu cari yang gimana sih? Kalau bisa yang cawang kalau ada. Ini kan sekalian promo nih teman-teman ya, siapa tahu kan. Wah, bihun nih. Gua ngincer dari SMP. Gitu kan bisa Hanya jadi bercanda kan. nih yang cawang itu. Sebenarnya sih ya, Kriterianya yang kayak gimana? kalau masalah kriteria sih sekarang nggak muluk-muluk lah. Yang penting satu yang dicari, yang pertama ya mungkin yang satu yang pasti itu yang seiman, itu pastilah. Hanya 5 padanya, Ya itu udah pasti ya. Padanya lu ada apa lu? Ada apa gimana? Bukan ada apanya. ada gitu. apanya. Enggak, maksudnya ya kan tiap orang beda-beda, misalkan gue mau pengen orang kampung aja nih yang sebenarnya. Sekarang sih kalau menurut aku nggak orang kampung, orang ini juga kalau emang pribadinya dia baik, solehah gitu, maksudnya ya nggak perlu lah mau orang manapun, kalau emang orangnya ya baik lah, maksudnya Baik tuh gimana kan? bener, maksudnya relatif bukan kan. baik gini, maksudnya orangnya benar gitu. Bener tuh Enggak. gimana maksudnya? Ya benar dalam arti nggak neko-neko orangnya, Oh, iya, gitu. iya, Maksudnya iya. nggak neko-neko, Standar standar aja aja lah. lah gitu. Standar ada.
standar Supra boleh juga, Honda boleh. SNI dong. Dia bisa gitar misalkan si ceweknya, tapi yang standar-standar aja lah, nggak terlalu Standar, jago. jago tapi yang penting bisa aja gitu. Ya, gitu ya. Kalau kayak musisi itu yang penting bisa lah gitu. Ntar kan duet tuh bisa tuh. Bisa, ya. Terus apa lagi nih? Sekarang Teguh nih, dari SMP lu kemana aja Bu? Sekolah STM STM di Jaja Sidarja. pertama. Oke lah. Dulu di Wanarja nggak masuk. Oh sempet daftar di Wanarja. Iya tapi nggak masuk apa jurusan yang pengen yang diinginkan. Emang pengennya apa mas? Saya dulu Apa? otomotif. Otomotif. Suka Pengen otomotif masuk ya? Otomotif. Luar Nggak biasa. suka juga. Nggak suka juga? Hah? Kok nggak suka daftar gimana? Ya karena apa ya dulu lagi ngetren kan dulu ngetren. Oh yang keren ini, ya. Otomotif. Kalau cowok masuk STM paling keren tuh otomotif bener sih. Otomotif. Kalau pertanian bangunan kan kayaknya Standar lah ya. Iya. Standar. Nggak perlu sekolah juga bisa gitu ya. iya betul. Wah, Ya, berarti singkat cerita lulus STM lu kemana tuh? Dulu Saya langsung Jakarta. langsung Jakarta. Jakarta. Gimana ceritain? Jakarta dulu sama di restoran tapi restoran Chinese ya Pak. Sempet di restoran? Sempat di restoran. Jadi koki sama Enggak, belum. waiter. Cuman waiter. Oh iya iya. Waiter 1 tahun Mm-mm. terus pindah Mm-mm. ada lowongan pabrik Mm-mm. Pulau Gadung. Nah, Iya, iya. itu Pulau Gadung sekitar 3 tahun, Mm-mm. pindah Cikarang 4 tahun, balik lagi Jakarta ya tetap gudang pindah. Oh kerja di gudang. Iya, gudang warehouse. Warehouse itu apa sih? Warehouse sih gudang. Enggak, maksudnya produknya apa di? Produknya Jualannya apa? tergantung. Enggak, dia kalau itu penyimpanan. Oh segala macam barang Iya. gitu. Oke. Itu dulu vendornya DHL. Nah kita kan dipertemukan reuni ini salah satunya akibat daripada COVID ya. Kalau gue sih rasanya gitu, maksudnya Ya, mungkin kalau misalkan keadaan masih biasa-biasa aja kayaknya kita masih pada di kota nih. benar. Benar. Se se seberapa ngefek sih COVID ke kehidupan kalian? Kalau Si COVID ini ya kan ada aja perusahaan atau usaha yang malah makin bagus nih dengan adanya si COVID, tapi gue pikir sih kebanyakan sih kolaps ya kayaknya. kalau untuk masalah pengefekan itu udah pasti ngefek banget ya. Buktinya kenyataannya aja udah banyak lah yang perusahaan-perusahaan yang ibaratnya mau memberhentikan karyawan, ya banyak juga yang sampai kehilangan pekerjaan. Ya karena kalau gue sih ngerasa ya memang sih gue ada di rumah dari sebelum COVID, tapi buat move on setelah adanya COVID ini kok kayaknya susah banget gitu mau buka usaha. Susah, takut juga kan, mau ke kota takut, sementara di kampung juga masih bingung ngapain ya gue di kampung karena tadinya terbiasa di kota belum bisa adaptasi gitu. Kalau lu gimana tuh rasanya? Oh, sama saya juga habis ini terus di rumah mungkin butuh adaptasi lah, karena udah lama kan kita merantau di Jakarta ya, tiba-tiba langsung ke kampung yang di kampung rata-rata kan kerjanya malah kasar gitu kan, ke sawah atau apa kan, karena basicnya belum ada pengalaman. Karena waktu lulus SMP kan kita langsung ke Jakarta ya, kebetulan kerjanya nggak terlalu berat kayak ke sawah itu kan, lumayan capek lah gitu. Tapi rencana masih ada rencana buat ke kota kira-kira? Kalau rencana sih ada, cuman nunggu izin lah dari ortu gitu, soalnya belum diizinin gitu karena kan ortu masih sering sakit-sakitan, jadi nggak ada yang jagain. Kebetulan anak-anaknya semua merantau gitu, nggak ada yang di kampung.
Jadi harus ada yang mengalah lah salah satu gitu. Dan saya kan 3 bersaudara gitu, semuanya yang TG-TG-nya di kota semua, jadi nggak ada yang nemenin lah mereka di kampung gitu. Kalau ada apa-apa kan pasti gimana kan. Tapi kalau misal lu dapet jodoh, stay di rumah, nggak ke kota lagi, orang sini misalkan pas pulang. Kalau emang gimana ya, susah juga sih kalau itu ya, kalau emang rezekinya bisa gitu. Kalau di kampung ada gampang gitu misalnya cari-cari nape ya mungkin bertahan di kampung aja lah. Iya. Mudah-mudahan sih dapatnya ya yang dekat-dekat aja gitu. Ya itu sih pengennya gitu. Tapi nggak tahu, kalau jodoh kan kita nggak tahu ya mau orang mana. Siapa tahu orang deket STM ya kan. Nah, siapa tahu kan dekat STM, sampingnya Teguh juga nggak apa-apa kan, dekat-dekat Cilongkrang kan, nggak terlalu jauh lah dari Wanaca, Iya. dari Jogja. Terjangkau lah ya. Terjangkau. Ya syukur-syukur dapet yang yang gitu kan. Iya. Yang nggak usah kerja berat lagi. Iya. Gitu. Tapi siapa tahu nanti balik dari sini nih, wah cewek nih, Iya. Maya nih gitu kan. Tapi perjandaan gimana perjandaan? Ya kalau status sih aku nggak ngaruh lah mau status kayak gimana pun, yang penting satu ya nggak terlalu gimana ya, yang kalau udah jodoh mau gimana, tapi Prioritas ya. nggak prioritas loh. Berarti sekarang masih freelance aja lah ya. Nah, aja Belum ada ngalir yang aja. serius gitu. Iya. Ya sambil ikhtiar juga ya kan, kalau diem baik kata orang ini kan nggak mungkin dapet. Yang kejedok di kasarnya, kalau kesini kejedok di imam mau menang gitu kan, di Benar, berkata benar, benar. ya ada ikhtiarnya, nggak kayak di sosmed apa di mana kan, namanya jodoh kan. Kan kata orang tua jodoh itu nggak kemana katanya. Iya. Itu gimana? Ya kalau emang nggak kemana, tapi kalau nggak dicari ya emang Iya. ada di mana-mana kalau mau nyari. Tapi jodoh tuh goib loh men, kalau menurut gua ya, maksudnya pemikiran karena desakan keluarga orang tua, lu cepet dong cari ini, usia udah tua gitu kan, nikah. Kalau ngebet nyari malah nggak dapet, kalau gua sih gitu ya. Mungkin ya bisa jadi sih. Kemarin pas balik lebaran nih, mau kenalan nggak? Kenalan, oh ya udahlah kenalan, jadi men, walaupun cuma setahun, sedih sih. Mungkin bisa jadi efek trauma, mungkin bisa jadi kali ya. Iya enggak gue nih. Yang Trauma, maksudnya trauma? ya karena sempet kecewa biasanya kalau Oh enggak sih, kecewa. gue apa sih enggak? enggak sih, lebih ke apa ya, gue pengen secara ekonomi gitu kan, karena cowok ya imam keluarga harus bisa menafkahi, lebih ke prioritasnya ke kerjaan aja sih kalau gue sekarang itu dulu. Maksudnya kalaupun ada yang mau, kalau misalkan masih nganggur gini kayaknya nggak bisa sih, belum siap, malu kan anjir, bisa udah nikah nggak kerja kan, Ya benar. Tapi kan harga diri men, harga tapi diri. kata Pak Ustadz juga namanya Rezeki. rezeki itu kan udah ada Udah yang yang ada ngatur rezeki gitu. jodoh mau itu kan. Oh iya sih. Makanya kata Pak Ustadz itu jangan takut nggak bisa nafkahin gitu. Jadi walaupun belum kerja, nikah aja kalau udah Ya siap. kalau emang udah seharusnya gitu ya, emang udah jalannya harus menempuh kehidupan yang lebih serius lagi ya, apa salahnya gitu. Oh, ya udah, gua besok nikah deh. Amin ya. Dan Termasuk saya Saya juga ya. doakan. Ya Allah, mudah-mudahan Mudah-mudahan cepat berjodoh. Gampang cari rezeki yang barokah gitu. siapa tahu dengan adanya beban yang harus ibaratnya yang harus dinafkahi nama saudara-saudara semua itu kan, siapa tahu malah itu jadi jalan yang bagus, malah dapat rezekinya gitu. Buat pacuan gitu. Ya gitu. Gue nanya ke yang lebih senior aja lah. Lu berarti sama Teguh ya yang udah. Udah Lu berapa tahun rumah tangga gue? 10. 10. Anak udah berapa sekarang? 2. Paling gede umur? 10. 10. Nah, gimana sih suka duka berumah tangga? Suka duka berumah tangga. Maksudnya Tapi kan gua kan sama Lihun, gua belum nikah lagi, Lihun belum nikah ya, belum nikah. Kalau kawin sering kayaknya. waduh, karena alhamdulillah anak musola, walaupun bandar-bandar masih ingat gitu, maksudnya nggak sama. Kalau pacarnya biasa-biasa aja lah, wajar aja pacarannya, nggak terlalu yang gimana. Enggak, maksudnya lu setuju nggak sama pemikiran Suwarno, nikah mah nikah aja, nanti jalannya ada, atau nggak usah gampang nikah mah, lu cari duit aja dulu yang banyak?
cewek mah banyak gitu kan. Kalau Menurut lu gimana? Setuju nggak? mungkin Enggak. Nggak. Enggak. Berarti menurut lu gimana? Menurut gua nikah ibadah, Ya. ibadah dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu yang panjang kita harus minimal siap secara finansial, mental, ya itu sih yang utama, finansial sama mental. Kalau itu belum dapat bakal repot gitu nantinya. Repot, kayak finansial kita mungkin ada tapi mentalnya belum ada kan. Kadang kita masih suka main, suka apa kan. Sekarang kalau emang kalau pemikirannya seperti itu terus, pasti ya mau sampai Kalau nggak sukses ya kalau ibaratnya sampai seumur sedewasa atau lebih dari usia ini nggak pemikiran masih begitu aja. ini saya jadi takut kalau ngomongin begini. Mau Karena ini udah pengalaman semua, sedangkan saya belum pernah. Iya kan kita belajar dari mereka kan. Oke. ya makanya yang penting mah jalanin aja dulu. Emang sih emang Beras gimana nih? Itu gimana ntar? Beras habis, bedak habis gimana kan ini? kata Pak Ustadz juga jangan khawatir nggak ini Jangan khawatir nggak ada rezeki. nggak ada rezeki. Insya Allah mungkin pasti ada aja jalan rezeki lagi. Nah, jalan rezekinya itu kadang terjal, berliku. Siapa tahu setelah menikah mungkin malah dapat tawaran pekerjaan atau gimana kan, itu gara-gara rezeki dari si istri juga mungkin ya. Yang oh ini berarti si rezekinya kamu ada di sini gitu, di pasangan kamu. Tapi harusnya sih gitu men. Kalau misalkan ikut pemikiran lo ya, rezeki itu kalau udah nikah kan kata Pak Ustadz ya berarti rezeki suami istri gitu kan. Nah, Berarti si istri harusnya sabar dong. Jadi Ya, keributan emang. nggak harusnya terjadi. Harusnya ya. ya harusnya begitu. Kalau emang Ya, terjadi konflik ekonomi. ya makanya itu kita juga harus bisa menilai karakter si istri ini. Karakter itu tiap orang beda. Ya justru itu paham. Ini sebenarnya yang ini ada sesuatu kayaknya ini. Oh jelas. Ini yang dua ini kayaknya agak berbeda pendapat. Saya dengan pisah Bapak soalnya ini. Pak. Ini agak berbeda pendapat, mungkin ada sesuatu nih yang Kayaknya istri dia asik-asik aja sih. Asik-asik mungkin nerima terima apa adanya kayaknya ya. Emang sih terus terang aja kalau menurut kayak istri ibaratnya kalau lagi kita ibaratnya kerja gitu, kalau emang lagi rezekinya susah emang kadang konflik ada aja gitu. Cuma kan dari hikmah konflik kita sama keluarga itu kan jadi ada motivasi buat kita sendiri buat nyari rezeki lah, ibaratnya buat nyari nafkah gitu. Walaupun kita istilahnya bukan sebagai pegawai tetap atau hanya sekedar kita kerja hari ini ya dibayar hari ini gitu, tetap aja ada aja jalan gitu. Alhamdulillah. Iya. Kalau ngerti mah ya kalau saling paham gitu kan. Ya, Ini kan banyak juga faktanya, banyak tuh yang kayaknya banyak banget orang-orang yang harus pisah karena soal ekonomi. ya sebelumnya sih maaf kata ya. Nggak perlu minta maaf, santai aja. Maksudnya, masih jauh kayaknya. maaf saya Lanjut. maaf kata itu bukan buat ini buat para kaum wanita lah saat ini ya, bukan saya menjelek-jelekan wanita gitu ya. Ya. Emang wanita itu kan ibaratnya ada yang benar-benar menerima kita walaupun kita nggak punya apa-apa, nggak dapat nggak bisa menafkain si wanita itu, pasti ada aja lah gitu. Nggak semua orang karakternya harus memaksakan suami supaya harus tiap hari
dapat uang lah gitu caranya. Dan gue yakin sih gini men, namanya Rizky itu kan pasang surut ya. Nah, Kayaknya di perjalanan pasti ada aja kan rezeki kita bagus gitu, naik gitu kan, tapi ada masa sulit. Itu kayaknya tiap orang ngalamin deh, tiap keluarga. pasti itu udah pasti yang namanya situasi sulit semua orang pasti ngalamin. Jangan kita yang nggak punya apa-apa gitu, orang yang udah sukses yang udah kaya aja situasi sulit itu pasti ngalamin. Iya. Berarti tinggal soal kesabaran aja ya dari si suami istri itu bisa nahan atau enggak. Harus sabar dan ikhlas. Kadang kan kehidupan manusia itu kan nggak harus selalu di atas, kadang-kadang kita harus pasti turun ke bawah. Mantap sih. Lo kok bisa dewasa ini gaul sama Ustadz siapa nih? Ya alhamdulillah kita harus belajar ya, seenggaknya kita sering sharing sama orang yang lebih berpengalaman lah, yang udah banyak memakan asam garam kehidupan. Tapi kalau lihat dari badan kayaknya lo happy-happy aja sih, bener ya? Ya alhamdulillah ya, Ya, ini bener loh. Kalau cowok biasanya ya, kalau cowok biasanya after menikah tuh kalau yang aman-aman aja gemuk biasanya badannya. Syukur. Lu termasuk yang happy-happy aja di keluarga kayaknya. Oh, kayak gua kan turun 5 kilo men. Yang sebelah saya gimana nih kalau ini? Soalnya badannya dibilang gemuk enggak. Iya, pusing Kayaknya- rumah tangga, wajar lah. Ini dietnya bukan diet makanan ya. Diet batin sebenarnya. Diet perasaan aja. Bukan korban ini. Diet perasaan kayaknya. Anak nih mana nih, mau jajan nih gitu kan. Gitu nggak gue? Iya lah pasti. Saya sih kadang kan apa? Emang rezeki kadang banyak, kadang enggak. Nah, kalau lagi enggak itu enggak dapat apa? Dapat uang. Nggak dapat nerima lah, misalkan ini nggak dapat nerima Iya. hasilnya segitu kan repot juga, malah bikin jadi